Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Wirana Fadila dengan NIM PO 714211214003 akan membawakan materi dari anatomi fisiologi tentang sistem integumen. Jadi, sistem integumen itu adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai penghalang antar lingkungan luar dan lingkungan dalam. Terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar. Struktur kulit itu ada 3. Yang pertama, epidermis. Epidermis ini ialah bagian luar kulit yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi. Kedua itu biasanya epidermis berupa permukaan yang berbatasan dengan dunia luar. Jaringan epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Yang kedua ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terdiri dari 3 bagian, ada stratum basalis. Stratum basalis ini terdiri dari satu lapis sel kolumner. Sel-sel ini selalu mengadakan mitosis, di mana pembelah selnya berlangsung cepat pada lapisan ini. Yang kedua ada stratum spinosum atau lapisan sel spina. Spina itu adalah bagian penghubung intraseluler yang disebut desmosom. Yang ketiga ada stratum granulosum. Sel-sel stratum granulosum ini mengandung suatu zat yang disebut dengan keratohyalin, merupakan cikal bakal dari keratin atau zat tanduk. Keratin itu adalah suatu protein kedap air yang terdapat pada permukaan luar kulit. Yang ketiga ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu ada beberapa bagian, yaitu stratum lucidum dan stratum corneum. Stratum lucidum ini terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih, tembus cahaya karena mengandung eledin. Eledin itu ialah suatu zat antara keratohyalin dan keratin. Stratum lucidum hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Yang kedua ada stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan permukaan epidermis, terdiri dari puluhan lapis sel yang sudah mati, berbentuk pipi dan penuh dengan keratin. Dapat kita saksikan di sini ada beberapa bagian epidermis. Untuk lapisan pertama itu ada stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga ada stratum granulosum, dan lapisan keempat itu ada stratum spinosum. Yang terakhir ini ada stratum basale. Dermis. Dermis ini terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Dermis pada kelopak mata sangat tipis sehingga kulit kelopak mata dapat melipat, tetapi dermis sangat tebal pada telapak tangan dan kaki. Di dalam dermis ini terdapat ujung syaraf reseptor pembuluh darah, pembuluh limfi, kelenjar, dan folikel rambut. Bagian atas dermis disebut lapisan papiler. Lapisan papiler ini mengandung tonjolan-tonjolan dermis yang disebut dengan papilla dermis yang masuk ke dalam epidermis. Di dalam papilla dermis itu terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor raba. Bagian bawah dermis disebut lapisan retikuler, mengandung folikel rambut, kelenjar sebaca atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini atau reseptor untuk tekanan. Subkutan atau hipodermis. Subkutan atau hipodermis ini terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak. Serat-serat dari dermis menembus masuk ke dalam lapisan subkutan. Dengan demikian, kulit dapat menempel erat ke lapisan subkutan, sedangkan lapisan subkutan ini melekat lagi ke jaringan di bawahnya, misalnya pada fascia otot dan periostum tulang. Untuk bagian kedua ini ada rambut. Jadi rambut itu terdapat di seluruh bagian tubuh, tidak kecuali dengan telapak tangan, telapak kaki, dan bagian dorsal. Terdapat 2 jenis rambut, yaitu rambut terminal, dapat panjang atau pendek dan umumnya kasar. Yang kedua ada rambut velus, pendek, halus, dan lembut. Kuku. Kuku ialah kulit yang telah berubah, merupakan epidermis yang berbentuk zat tanduk, yang terdapat pada ujung-ujung jari kaki dan jari tangan, seperti rambut. Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan geminal pada akar kuku. Pada umumnya, kuku berwarna merah jambu karena warna merah pembuluh darah yang berada di bawah kuku. Fungsi sistem integumen
Yang pertama itu ada sebagai perlindungan terhadap kekeringan dengan penetrasi mikroorganisme pada sinar ultraviolet dan mekanik sebagai bahan kimia atau suhu. Yang kedua, sebagai penerima sensasi dengan bentuk sentuhan dan tekanan untuk menghilangkan sakit. Yang ketiga, sebagai pengontrol suhu yang mengurangi kehilangan panas pada suhu yang dingin dengan meningkatkan suhu yang panas. Yang keempat itu sebagai fungsi pada metabolisme yang menyimpan energi melalui cadangan lemak dan vitamin D. Yang kelima sebagai fungsi ekskresi yang dapat menghilangkan keringat dengan kandungan minyak dan garam. Peran kulit dalam termoregulasi. Yang kesatu itu sebagai pengeluaran panas di kulit. Yang kedua sebagai retensi panas. Baik, itulah penjelasan dari materi sistem integumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.